Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dini Yulia Rubo, Dini for short. My student ID number is 023 from 2025 International class with course Introduction to Business with lecturer is Rosa Pavitri Yuniarti SMM with research title Application of Management and Business Concept in the Enhal Laundry's Monochroma Survey. Hello, I'm Dini Nurul, student of the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Surabaya State University. On this occasion, I will present the result of my observation on one of the service business operation in the community called Enhal Laundry. This observation was conducted in order to fulfill the mid-semester examination assignment for the introduction of business course with the aim of directly understanding how the business and management theories that have been learned during the first 7 weeks are applied in real-world practice. The purpose of this observation is to directly understanding how a laundry service business is run, including the management process, organizational structure, to the work culture applied. This observation was carried out on a laundry business called Enhal Laundry. I chose Enhal Laundry as the object of the observation because this business demonstrates a real and relevant management process to be analyzed, and also the reason for choosing Enhal Laundry as the object of observation is because this business has been running for more than 5 years and has been able to survive amidst increasingly competitive laundry business competition. In addition, the business owner is quite open in sharing information about business operation, which is very helpful in the observation process. Merupakan usaha jasa pencucian pakaian dan barang rumah tangga seperti spray, selimut, dan karpet yang berlokasi di Cetis Kulon Gang 6, Monokromo, Surabaya, Jawa Timur. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2015 dan termasuk ke dalam kategori UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Didirikan oleh Bu Nani, Enhal Laundry memulai usahanya dengan 1 mesin cuci dan hanya 2 orang karyawan. Namun pada saat ini, Enhal Laundry telah berkembang dengan memiliki kurang lebih 8 mesin dan 4 pegawai, serta melayani pelanggan tetap dari kalangan individu, kos-kosan, hingga instansi lokal. Visi dari Enhal Laundry yaitu menjadi mitra terpercaya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan hidup masyarakat melalui layanan laundry yang profesional, cepat, dan berkualitas. Serta misi dari Enhal Laundry yaitu adalah memberikan pelayanan laundry yang higienis dan juga efisien. Globalisasi telah mendorong pelaku usaha kecil seperti Enhal Laundry untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen modern. Enhal Laundry memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp untuk promosi dan juga pemesanan, serta menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan. Selain itu, pemilik Enhal Laundry juga memantau harga bahan baku dari pasar online dan supplier dari luar kota, menunjukkan bahwa usaha mikro pun terdampak oleh jaringan global. Tak lupa juga untuk menyediakan. Jadi, apakah ini milik sendiri atau punya cabang? Milik sendiri. Layanan jemput antar sebagai keunggulan kompetitifnya. Dengan strategi ini, Enhal Laundry dapat mempertahankan loyalitas pelanggan meskipun persaingan yang semakin meningkat. Enhal Laundry dimiliki dan dikelola secara perorangan atau visi biasa yang disebut dengan sole proprietorship. Model ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel, namun juga memiliki tantangan dalam hal pembagian risiko dan juga pendanaan. Pemilik Enhal Laundry yaitu Bu Nanik mengelola langsung operasional harian, pengaturan jadwal kerja, dan juga pelayanan pelanggan. Bentuk kepemilikan ini umum ditemukan di sektor UMKM seperti Enhal Laundry karena efisien dan juga mudah dikelola. Untuk lebih jelasnya, bentuk sole proprietorship ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Modal berasal dari pribadi pemilik yaitu Bu Nanik, seluruh keuntungan menjadi milik pemilik, pengambilan keputusan dilakukan cepat dan fleksibel, dan juga risiko usaha juga sepenuhnya ditanggung oleh pemilik. Kelebihan bentuk kepemilikan ini adalah kontrol penuh atas usaha, namun kekurangannya adalah terbatasnya kemampuan ekspansi karena keterbatasan modal dan juga sumber daya. Dalam pengelolaan usahanya, Enhal Laundry menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara sederhana, namun juga efektif, yaitu menerapkan sistem POAC atau Planning, Organizing, Activating, and Controlling. Yang pertama ada perencanaan atau planning.
Pemilik menyusun target jumlah hari cucian harian dan juga pengeluaran bulanan. Selain itu, dilakukan perencanaan promosi seperti diskon bulanan atau loyalty card. Di dalam NH Laundry terdapat loyalty card dengan beberapa keuntungan, diantaranya dengan 10 kali pencucian akan dilakukan secara gratis. Itu akan meningkatkan hubungan antara pelanggan dan juga pemilik bisnis, sehingga keuntungan yang didapatkan juga akan lebih meningkat. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Tugas dibagi kepada beberapa pegawai. Ada bagian pencucian, penyetrikaan, pengepakan, dan juga pengantaran. Setiap orang bertanggung jawab pada bagian masing-masing untuk efisiensi. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating atau lending. Pemilik memberikan arahan harian, mengecek ketersediaan barang seperti deterjen, plastik kemasan, dan memastikan karyawan bekerja sesuai prosedur. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Kualitas hasil laundry diawasi langsung oleh pemilik. Jika ada komplain dari pelanggan, akan dicatat untuk evaluasi harian atau mingguan. Fungsi-fungsi ini meskipun dijalankan secara informal, tetap menunjukkan prinsip dasar manajemen yang baik. Karena merupakan usaha kecil, struktur organisasi dari NH Laundry bersifat sederhana dan juga datar atau flat structure. Yang pertama adalah pemilik atau manajer umum, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha. Yang kedua adalah bagian pencucian, bertugas mencuci pakaian sesuai kategori. Yang ketiga adalah penyetrikaan, menyetrika dan melipat pakaian dengan rapi. Yang keempat adalah pengiriman, mengantar dan menjemput pakaian dari dan ke rumah pelanggan. Dan yang terakhir adalah administrasi, yaitu mencatat semua transaksi dan mengelola keuangan. Nah, pada NH Laundry ini, bagian administrasi ditanggung oleh si pemilik. Dengan survei yang ringkas ini, komunikasi antar anggota tim menjadi lebih efisien dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat. Tata kelola atau governance dalam NH Laundry bersifat informal, namun berdasarkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Meskipun tidak ada SOP tertulis di dalamnya secara lengkap, pemilik memberikan pengarahan rutin dan menyusun jadwal kerja agar operasionalnya berjalan dengan lancar. Budaya organisasi yang dikembangkan di NH Laundry ini meliputi kedisiplinan, kualitas kerja, kerjasama tim, dan komunikasi terbuka. Kedisiplinan karyawan wajib hadir tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Kualitas kerja karyawan didorong untuk teliti dan menjaga keberhasilan hasil kerja. Kerjasama tim, seluruh staf atau pegawai yang bekerja saling membantu terutama saat beban kerja tinggi. Dan yang terakhir adalah komunikasi terbuka. Setiap masalah atau keluhan bisa disampaikan langsung kepada pemilik tanpa rasa takut. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa NH Laundry telah menerapkan banyak aspek teori manajemen bisnis ke dalam praktiknya. Hal ini membuktikan bahwa teori-teori bisnis yang dipelajari di kelas tidak hanya digunakan untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat bermanfaat untuk usaha kecil dan menengah. Beberapa rekomendasi dan saran